Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran Nahwu Shoroh yang dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Mengira Huruf. Di kesempatan kali ini kita masuk kepada bahasan tentang huruf. Itu di halaman 3. Al-haku wa kalimatun. Huruf di sini adalah kata sambung ya, atau kata bantu, termasuk pembagian dari kata atau kalimah, sehingga dia didefinisikan ya, dia termasuk kalimat atau kata. Nah, kata yang seperti apa? Kalau memiliki makna sudah tentu, karena ini termasuk huruf ma'ani ya disebutnya, yang sudah memiliki makna, tetapi ya la yufhamu maknanya tidak dipahami illa ma'a ghairiha, ya kecuali bersama yang lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat arti dari huruf-huruf ini, itu belum tergambar maknanya dalam pikiran kita. Contohnya min, dari, ketika disebut min ya dari, nah dia belum bisa dipahami, ya belum tergambar, dan maknanya dalam pikiran kita belum ada. Ya, ketika disambung dengan kata lain, ya kalau huruf jar berarti setelahnya harus isim ya, sebagaimana yang sudah kita bahas. Misalnya minal masjid, dari masjid yang baru tergambar. Fi ya di atau di dalam. Summa kemudian. Ya belum ada gambaran ketika disebut kemudian. Ya, tapi kalau kita hubungkan summa misalnya dengan fiil, ya. Akulu summa asyrabu, ya, saya makan kemudian saya minum. Ya, adhulu ilal masjidi, saya masuk ke masjid, summa ajlisu, kemudian saya duduk. Summa usolli rakaataini, kemudian saya sholat 2 rakaat, summa ajlisu, kemudian saya duduk. Itu baru tergambar mana ketika disertakan dengan kata yang lain. Fa maka, ida, nah ini sebetulnya contohnya kurang tepat, karena kalau kita pelajari lebih jauh, ida itu termasuk isim. Jadi walaupun dia maknanya mirip dengan kata bantu sambung, tetapi ida itu oleh para ulama dikelompokkan ke dalam isim, bagaimana dalam pembahasan yang akan datang. Ya, ini juga harus dikoreksi ya, diluruskan, bisa diperbaiki. Ya, dan ini juga saya mengikuti asal ya dari buku ini yang jadi panduan, itu Al-Muyassar ya, Ustaz Aceh. Ini sama seperti ini, jadi harus dikoreksi ya, diluruskan bahwa idza itu termasuk isim, bukan huruf. Kemudian au atau hatta ya hingga atau sampai. Huruf ma'ani ini tidak memiliki tanda khusus. Karena dari segi bentuk biasanya dia hanya terdiri dari satu kata ataupun dua kata, dua huruf, satu huruf atau 2 huruf, paling banyak 3 huruf.
Ya, min, fi, summa itu dengan ada tasdid, 2-3 huruf dengan tasdid. Ya. Nah itu berkenaan dengan huruf ya, nanti kita akan latih di latihan ini menentukan mana yang termasuk isim, fi'il dan huruf. Ya. Nah, selanjutnya kita mengenal pembagian jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Ya, jadi di awal kita mengenal ya jumlah di dalam bahasa Arab itu hanya terbagi kepada 2. Yang pertama yang disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, dari kata isim, ismun, jumlah ismiyah. Ya, maksudnya apa? Yaitu jumlah atau kalimat yang didahului oleh isim makanat masbukatan bi ismin. Ya, artinya yang didahului oleh isim. Ya, jadi kalimat tersebut kata awalnya adalah isim. Ya, kata awalnya adalah isim sehingga disebut jumlah ismiyah. Contohnya Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Ahmadu itu isim. Ya, karena kata awal di kalimat ini adalah isim Ahmadu, maka kalimat ini disebut jumlah ismiyah. Ya, contoh yang berikutnya al-waladu yaqra'ul Qur'an. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Ya, al-waladu ya, kalimat ini diawali dengan al-waladu, sedangkan al-waladu itu isim. Cirinya apa al-waladu isim? Alif lam. Ya, maka kalimat ini disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, yang kedua jumlah fi'liyah, yaitu jumlah atau kalimat yang didahului oleh fi'il. Makanat masbuqatan bi fi'il. Ya, kata awalnya itu berupa fi'il. Contoh marido aliyun. Ya, Ali sakit. Nah, sedangkan dari sisi terjemah sebenarnya sama saja. Ya, mau dibuat isim yang di awalnya atau kemudian fiilnya atau predikat didahulukan. Kalau dilihat dari segi terjemah sama saja dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia itu harus mendahulukan subjek dulu kan baru predikat. Subjek, predikat, objek. Ya, hanya bedanya kalau misalnya Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Itu Ahmadunya kan subjeknya yang didahulukan, maridunnya predikat. Walaupun maridun berupa isim karena dia ada tanwinnya. Kalau dibuat fiil menjadi marido. Jadi sakit itu nanti kita akan pelajari dalam ilmu tasrif ada pecahan-pecahan kata. Ya, sakit itu bisa dengan bentuk isim maridun. Ya, itu isim fa'ilnya. Bisa dengan fiil kata kerja ya, dengan fiilnya marido, fiil madi ma'lumnya. Telah sakit. Itu fiil. Ya, nah sekarang maridonya didahulukan marido Ali. Kalau diterjemahkan sama Ali sakit, marido Ahmadu, Ahmad sakit sama aja artinya. Ya, cuman susunannya saja yang berbeda. Dilihat kata awalnya. Apakah isim atau fiil. Ya. Yang kedua, yang berikutnya, nah itu kan contoh yang di atas dibalik sama. Kalau yang di atas itu al-waladunya didahulukan, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak laki-laki sedang membaca Al-Qur'an.
Nah sekarang dibalik antara waladu dengan yakra'u sekarang didahulukan. Yakra'ul waladu al-Qur'ana. Yakra'u dulu didahulukan. Kalau diterjemahkan sama saja. Seorang anak laki-laki sedang membaca Al-Quran. Kalau diterjemahkan sama. Ya, hanya susunannya yang berbeda dalam bahasa Arab. Kalau al-waladu yaqra'ul Quran, isim yang didahulukan, dia disebut jumlah ismiyah. Kalau yaqra'ul waladul Qur'ana, ya, fi'ilnya yang didahulukan yaqra'u. Ya, sehingga dia disebut sebagai jumlah fi'liyah. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kenapa ini di jumlah ismiyah, isim didahulukan, ini jumlah fi'liyah, fi'il didahulukan. Lalu kalau secara mana dilihat tidak ada bedanya, untuk apa? Nanti kalau kita mempelajari lebih jauh lagi antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini nanti akan memberikan makna yang berbeda, ya, kalau kita kaji lebih jauh lagi. Ya, dan itu nanti untuk membahas makna-makna yang jauh dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, itu sebetulnya lebih merupakan wilayah pembahasan ilmu balaghah, yang mengkaji makna yang lebih jauh. Ya, misalnya jumlah ismiyah itu menunjukkan kepada subut, tetap, ya, tetapnya isi kandungannya dari kalimat tersebut, menunjukkan dawam terus menerus. Ya. Jadi ketika dikatakan al-walad yaqra'ul Quran, anak itu membaca Al-Quran, dia menunjukkan dawam terus menerus membaca Quran. Ya, seperti dalam Al-Quran alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka orang-orang kafir itu berselisih, itu menggunakan jumlah ismiyah, menunjukkan berselisihnya terus menerus, ya, tetap subut. Nah, sedangkan kalau jumlah fi'liyah itu tidak terus menerus, dia temporal, ya. Ya dulu ala tajadudi wal hudus. Jadi menunjukkan berdasarkan kejadiannya yang secara temporal. Ya, yaqra'ul waladul Qur'ana, anak laki-laki itu membaca Quran ya sekarang atau akan, tapi tidak menunjukkan terus menerus, tetap sifat yang tetap. Itu nanti dari sisi perbedaan itu, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, cara makna yang lebih jauhnya. Dan juga nanti tentu akan berpengaruh kepada penentuan kedudukan masing-masing katanya itu. Ya, dalam kajian ilmu nahwu, dalam penentuan i'rabnya tentu akan berbeda. Kalau al-waladu, ya, isim yang didahulukan, nanti dia itu posisinya sebagai mubtada, ya kan? Yang setelahnya adalah khobar. Kalau fi'il yang didahulukan berbeda. Yaqra'una, al-waladunya itu menjadi fa'il dari fi'il, tidak jadi mubtada. Itu berbeda dari segi hukum i'rab. Ya. Jadi kita harus memahami bahwa seluruh kalimat di dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari dua macam ini, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, tidak ada yang lain. Sehingga nanti ketika kita mengenal kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, kita harus menentukan apakah ini jumlah ismiyah, apakah ini jumlah fi'liyah. Ya, setelah kita bisa menentukan ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah, ya, nah, kita akan tahu, akan kita pelajari apa saja, ya,
atau bagaimana struktur dalam jumlah ismiyah itu, ada apa saja unsur-unsurnya. Ya. Begitu juga apa saja ya unsur-unsur yang ada di dalam jumlah fi'liyah. Nah, itu semuanya yang akan kita pelajari ya sampai akhir di buku ini. Khususnya memang kalimat ini atau jumlah ini merupakan wilayah pembahasannya ilmu nahwu. Jadi ketika masuk kepada pembahasan ilmu nahwu, itu yang dibahasnya ini cuma dua dalam ilmu nahwu itu, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa saja ya yang ada di dalam jumlah ismiyah dan apa saja yang ada di dalam jumlah fi'liyah, semua dibahas dalam ilmu nahwu. Sampai tidak tersisa, semuanya terbahas, sehingga tidak akan keluar ketika kita menemukan jumlah ismiyah. Pasti strukturnya begitu, unsur-unsurnya begitu, secara tuntas ya akan dibahas dalam ilmu nahwu. Sehingga dengan begitu kita akan memahami ya. Nah, lalu kenapa tidak ada jumlah harfiah? Nah, huruf itu tidak dianggap di dalam kalimat, dalam arti dia tidak dianggap untuk menentukan hakikat dari jumlah itu sendiri. Ya, kalau misalnya kita tambahkan huruf, tadi al-waladu yaqra'ul Quran, kita tambahkan huruf. Ya, misalnya wal waladu yaqra'ul Quran atau innal walada yaqra'ul Quran. Jadi jumlahnya menjadi jumlah apa namanya kalau ditambahkan huruf? Berubah atau tidak? Kalau didahului oleh huruf-huruf yang menjadi kalimat paling awalnya, tidak berubah. Ya, jadi tetap dia sebagai jumlah ismiyah. Jadi huruf tidak dianggap. Ya, jadi jangan dilihat hurufnya, setelah huruf itu apa? Itu al-waladunya. Kalau kita tambahkan huruf innal walada, tetap yang dianggap itu al-waladnya, sehingga dia disebut sebagai jumlah ismiyah. Ya, hurufnya tidak diangkat. Begitu juga dalam jumlah fi'liyah, ketika kita masuki misalnya wa yaqra'ul waladul Quran, summa yaqra'ul waladul Quran, fa yaqra'ul waladul Quran, au yaqra'ul waladul Quran, tidak berpengaruh. Dia tetap sebagai jumlah fi'liyah. Tidak ada yang namanya jumlah harfiah, tidak ada. Ya, huruf tidak dianggap dalam jumlah. Baik, sudah paham ya tentang pembagian kalimat atau jumlah. Nah, berikutnya kita berlatih untuk mengenali suatu kata, apakah isim, fi'il atau huruf, bisa dilakukan dengan 3 langkah. Pertama, mengamati tanda-tandanya sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi diingat-ingat kembali yang sudah kita pelajari ya, untuk mengenali suatu kata ini apakah isim, fi'il atau huruf. Ini sangat awal sekali ya, kemampuan yang harus kita miliki. Ya, yaitu ciri-ciri isim itu apa saja? Masih ingat? 1, berakhiran kasroh. Yang kedua, tanwin, berakhiran tanwin. 3, ada alif lam. 4, didahului oleh huruf jar. Min, ila, an, ala, dirubah, bi, kali, bakal. Ya, nah sebenarnya yang kelima lupa saya bahas di pertemuan sebelumnya, itu terletak setelah lafaz panggilan atau nida. Ya, lafaz panggilan itu biasanya ya atau ditambah ayuha, ya ayuha. Ya, kalau untuk muannas ya ayatuha. Itu panggilan, untuk manggil wahai. Nah, yang dipanggil itu jadi yang setelahnya, sama kayak huruf jar. Setelah huruf jar isim. Begitu juga setelah huruf nida yang bermakna panggilan, pasti isim setelahnya. Karena yang dipanggil pasti isim. Gak mungkin manggil fi'il.
Itu wahai duduk kan tidak mungkin dipanggil yang namanya kata kerja. Yang dipanggil itu pasti isim. Wahai manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhan rajul, wahai seorang laki-laki, ya Ahmad, ya Muhammad, ya Abdullah. Yang dipanggil pasti isim. Lalu ciri-ciri fi'il apa saja? Didahului oleh qad, sin, saufa, diakhiri oleh ta sukun, ya. Karena huruf-huruf itu hanya masuk ke fi'il. Setelah qad pasti fi'il. Bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi maknanya jadi apa qad itu? Sungguh, taukid. Kalau ke fi'il mudhari kadang-kadang ditaklil. Ya, kalau sa dan saufa itu hanya masuk ke fi'il apa? Mudhari saja. Karena kan maknanya akan kelak. Sedangkan akan kelak itu makna mudhari. Madhi nggak masuk karena maknanya telah, ya, telah. Nah, jadi dilihat tanda-tanda itu, tapi tidak semuanya punya tanda isim, tidak semua punya tanda isim. Fi'il apalagi jarang sekali. Yang tak tanis juga jangan jarang, karena tak tanis yang di akhir itu untuk fi'il madhi, ya, untuk fi'il madhi saja. Sangat jarang sekali ada tandanya. Tapi kalau tanda itu ada, sudah bisa dipastikan. Kalau ada tanda isim, sudah bisa dipastikan itu isim. Kalau ada tanda fi'il, sudah dipastikan itu tanda fi'il, fi'il. Tapi kalau tidak ada tandanya, belum tentu. Tidak ada tanda isim, belum tentu bukan isim. Bisa saja dia isim. Tidak ada tanda fi'il, belum tentu bukan fi'il. Bisa jadi fi'il. Nah, maka yang kedua, ya, kita harus melihat dari sisi maknanya. Yang kita cari di dalam kamus. Nah, ini untuk membantu kamus, silakan paling mudah ya aplikasi, ya, ada aplikasi kamus bahasa Arab Indonesia. Jadi kita langsung searching aja di HP. Kalau kamus manual agak lama nyarinya, apalagi yang belum terbiasa. Ya, susunan huruf jaya cari alif, ba, ta, sa. Belum nanti nyari huruf ba misalnya banyak sekali. Kalau menggunakan aplikasi tinggal ditulis saja huruf Arabnya. Asal ada huruf Arabnya, biar cepat. Ada huruf Arabnya, tulis, ya, searching langsung nanti keluar artinya. Ya. Jadi dilihat dari segi maknanya, yaitu bahwa isim secara umum adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf adalah kata sambung. Nah, tapi ya, dua cara di atas masih belum cukup. Karena tidak semua kata memiliki ciri seperti di atas, ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Dan bisa jadi kita menemukan suatu kata yang kita lihat maknanya misalnya sebagai kata kerja, tetapi ia termasuk ke dalam isim. Nah, jadi yang langkah kedua juga tidak jadi patokan. Ya, tadi kan secara umum isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata sambung. Tapi bisa jadi kita menemukan artinya itu dia kata kerja tapi bukan fi'il, tapi dia isim. Nah, inilah nanti akan kita pelajari, ya, dalam ilmu tasrif, ya, bahwa dia itu termasuk masdar. Jadi masdar itu maknanya kata kerja tapi dia isim. Ya, sehingga langkah ketiga yang diperlukan mengetahuinya melalui ilmu tasrif dan ilmu nahwu. Di dalam ilmu tasrif dan ilmu nahwu akan dibahas pembagian dan kategori mana saja kata yang termasuk isim, fi'il, dan huruf. Di tahap awal ini kita akan mencoba menentukan isim, fi'il, dan huruf dengan kedua langkah di atas. Memang hasilnya tidak akan sempurna karena kita belum mempelajari langkah ketiga. Ya, kalau udah mempelajari ya berarti udah beres semua buku ini. Kalau sudah belajar tasrif dan nahwu.
Ya, nah latihan ini sebagai perangsang bagi pembelajar untuk mempelajari ilmu tafsir dan ilmu yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Jadi wajar kalau hasilnya tidak sempurna. Tapi paling tidak kalau sebelumnya sudah pernah belajar ya insya Allah bisa saja sempurna ya. Oke, silakan langsung dikerjakan sekarang ya. Biar tidak ada PR ya. Ini di rumah lupa ya. Udah kalau nah ini ada dari Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Sebagian sudah ada ya terjemahnya sebelumnya. Jadi ditulis di dalam kolom itu hanya apakah ini isim, fi'il atau huruf. Dengan memperhatikan dari segi tandanya dulu apakah ada atau tidak. Kalau ada udah pasti. Ada tandanya itu udah pasti isim atau tanda fi'il. Ya dari segi maknanya diperhatikan sambil dilihat dicari maknanya.